Datangnya dari Wahyuni, Kota Probolinggo, Ustaz. Mohon maaf Ustaz, benarkah ada hadis yang seperti ini katanya Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberitahukan berita datangnya bulan Sya'ban kepada yang lain, maka mendapatkan pahala pengampunan atau maghfirah baginya. Hampir setiap datang bulan Qamariyah, bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Rabiul Awal, ada bulan Muharram, ada juga yang lain-lainnya Ustaz. Setiap bulan Qamariyah pasti ada hadis-hadis seperti ini katanya Ustaz. Saya khawatir ini adalah hadis palsu. Saya bukan mempermasalahkan amaliyah nisfu Sa'bannya, tapi mempermasalahkan yaitu katanya hadis yang ditandai tersebut Ustaz. Sebab kita disertai dengan referensi atau dasar nukilnya dari kitab apa. Saya mendengar bahwa hadis yang seperti itu ada hadis palsu. Maksudnya jangan sampai gampang mengatakan ini hadis atau bukan katanya Ustaz, karena risikonya berat. Apakah demikian Ustaz? Mohon jawabannya. Kita ketahui bersama bahwa derajat hadis itu ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, wa hadis maudhu'. Hadis sahih dan hasan bisa kita gunakan sebagai hujjah untuk menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Hadis dhaif bisa kita gunakan untuk fadhailul a'mal, seperti amalan-amalan di bulan Sya'ban, atau fadilah yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan sebagian hadisnya sahih, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, tapi juga ada yang mengatakan semua hadisnya dhaif. Tapi karena banyaknya hadis, walaupun itu dhaif, ia taqawwa, menjadi hadis itu kuat sehingga menjadi hadis hasan li ghairih. Ada hadis hasan li datih, ada hasan li ghairih. Hadis hasan tapi bukan hadis itu yang hasan, tapi hadis dhaif dengan jumlah yang banyak sehingga menjadi kuat, menjadi hasan li ghairih. Dan ini dipelajari dalam ilmu hadis. Yang tidak belajar ilmu hadis, tolong jangan bicara tentang hadis, sehingga Anda tidak memvonis suatu hadis yang Anda tidak tahu ilmunya. Kemudian yang keempat, hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu lepas dengan dhaif syadid. Ada hadis dhaif tapi sangat dhaif, sehingga untuk fadilul a'mal pun khilaf ulama. Apakah boleh hadis yang sangat dhaif untuk fadilul a'mal? Kalau dhaif muttafaq alaih, walaupun satu riwayat itu boleh digunakan untuk fadil amal, menghidupkan malam Sya'ban, fadilah Sya'ban, Allah mengampuni bulan Sya'ban sebanyak bulu kambing Bani Kalab dan seterusnya. Tapi kalau sangat dhaif itu enggak boleh. Yang keempat, hadis maudhu'. Hadis maudhu' hakikatnya itu bukan hadis. Itu karangan orang yang dinisbahkan oleh orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman tabi'in kalau enggak salah, atau ba'dahu atau qablahu, tersebarlah banyak hadis dhaif. Tersebar banyak hadis maudhu'. Kalau dhaif itu hadis Nabi, tapi sanadnya ada orang yang meriwayatkan itu tidak memenuhi syarat untuk syaratnya hadis hasan atau sahih, sehingga gara-gara perawi ini hadisnya menjadi dhaif. Hadis itu hadis Nabi yang mengucapkannya, tapi karena perawinya ada satu atau lebih yang tidak memenuhi syarat, karena syarat meriwayatkan hadis itu sangat sulit ya, ulama sangat bikin syarat untuk meriwayatkan hadis itu sangat kuat sekali, sangat sulit sekali. Kalau kita udah nggak lulus, hadis kita hadis dhaif sudah kalau kita yang meriwayatkan. Ala kulli hal, hadis dhaif hadisnya Nabi, ucapan Nabi, tapi perawinya ada yang tidak memenuhi syarat. Tapi kalau maudhu' bukan ucapan Nabi. Kalau itu maudhu' maka enggak boleh kita
katakan itu hadis. Karena maudhu dikatakan hadis, ini dikhawatirkan masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas nama aku, maka siap-siap dibakar di neraka Allah. Maka tidak boleh kita meriwayatkan hadis maudhu. Hadis maudhu dibuang. Baik. Hadis yang kita dengar tadi, siapa yang memberi kabar gembira masuknya bulan Sya'ban akan mendapat fadilah ini. Wallahu a'lam. Saya tidak berani mengatakan itu maudhu, karena saya tidak mengetahui hadis itu secara pasti. Apa itu maudhu, apa itu dhaif. Nah, yang jelas hadis semacam ini tidak kita dengar dari guru-guru mulia kita. Nah, itu banyak diambil tentang kitab-kitab Fadhailul A'mal dan seterusnya, yang membuat hadis itu baru kita dengar. Ala kulli hal, Anda yang masih meragukan hadis itu, apa itu hadis maudhu yang enggak boleh kita katakan, atau hadis itu dhaif, maka Anda lebih afdal at-tawaqquf. Diam, jangan ikut membahas. Apakah boleh saya sebarkan Habib? La, jangan. Karena Anda enggak tahu ini maudhu atau dhaif. Kalau Anda tahu ini dhaif, silakan Anda sebarkan, enggak apa-apa. Karena hadis dhaif boleh untuk fadilah amal. Tapi kalau itu maudhu enggak boleh. Tugas kita gimana? Anda siapa? Kalau Anda tahu persis bahwa hadis itu maudhu, maka dilarang kita menyebarkannya. Tapi kalau kita enggak tahu itu maudhu, terus Anda ngomong ini maudhu, kalau itu hadis benar gimana Anda? Nah, kalau itu hadis benar gimana? Orang yang mendustakan sesuatu dari Nabi itu diancam neraka oleh Nabi. Demikian juga orang yang mendustakan dari Nabi juga sama diancam oleh Nabi. Yang bukan hadis mengatakan hadis haram, yang hadis Nabi dikatakan bukan hadis Nabi juga haram. Maka al-afdal at-tawaqquf, as-sukutu salamah. Kalau Anda tidak tahu, saya tidak tahu hadis ini, maka saya tidak komentar. Saya tidak mengatakan ini hadis dhaif atau ini maudhu, karena saya tidak tahu kondisi hadis ini. Dan saya enggak mau ikut-ikutan orang. Katanya lah. Jangan kita ikut orang yang enggak jelas. Kecuali kita tahu itu yang bicara ahlul hadis atau kitabnya mu'tabar, maka silahkan Anda ikut komentar, tapi Anda hanya nakal. Katanya kitab ini, hadis ini dhaif, sehingga Anda enggak tanggung jawab tentang benar dan salahnya kitab itu. Anda sebutkan katanya syekh ini, hadis ini maudhu. Bukan langsung ini maudhu, ini dhaif. Ada at-tajarru, ini namanya ada kurang ajar sama ilmu dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lihat di luar sana sangat mudah seseorang mengatakan dhaif, maudhu, padahal kita lihat enggak belajar sama sekali dia. Dia hanya dengarkan dari YouTube, dia hanya lihat di Google, dia hanya lihat satu gurunya dia saja yang enggak jelas, langsung memvonis hadis itu, menyalahkan ulama, menyalahkan aulia as-salihin, wa hada qalilul adab. Ini bentuk kurang ajar. Maka saya sarankan Anda, kalau Anda seperti saya tidak tahu, katakan Allahu a'lam. At-tawaqquf. Allah melarang kita wala takfu ma laisa laka bihil ilm. Jangan kamu membahas yang kamu tidak tahu. Enggak tahu diam. Dan Anda diam selamat. As-sukutu salamah. Sekarang saya enggak tahu. Saya bilang saya enggak tahu.
apa madarat bagi saya? Nggak ada. Wah, Habib nggak tahu hadis. Memang saya tahu semua hadis. Banyak hadis yang saya nggak tahu, sedikit hadis yang saya tahu. Tapi alhamdulillah, saya nggak seperti sebagian orang yang nggak tahu mengatakan tahu. Imam Malik ditanya sekian banyak masalah, kebanyakan beliau mengatakan Allahu a'lam. Padahal beliau gurunya Imam Syafi'i, bukan hal yang aib. Oleh karena itu, Anda kalau nggak tahu ini hadis apa, masalah ini atau masalah yang lain, at-tawaqquf, Allahu a'lam. Saya sebarkan bib, jangan. Saya larang untuk orang menyebarkan bib, jangan. Anda melarang orang kenapa? Gitu loh. Apa dalilnya Anda melarang orang? Loh, kalau hadis ini tersebar gimana Habib? Apa dosa Anda? Anda nggak tahu itu mungkar. Anda nggak tahu itu maudhu. Halas. Kita cari selamat as-sukutu salamah. Ya khair. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis ta'lim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.